Bapak Ibu, siang hari ini kita akan sama-sama belajar. Saya sedang belajar tentang heavenly realm. Heavenly realm itu apa? Heavenly realm itu adalah dimensi kerajaan surga. Alkitab menulis sangat banyak tentang heavenly realms ya. Salah satunya ada di Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Hari ini adalah kelas supranatural ya. Jadi hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan itu memindahkan kita dari dimensi dunia ini, dari setiap hukum-hukum yang ada di dunia ini. Tuhan itu menebus kita dengan darahnya supaya kita tidak hidup di bawah hukum dunia lagi. Tapi kita pindah ke sebuah dimensi yang berbeda, yaitu dimensi kerajaan Allah. Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Bahasa Indonesianya dulu, boleh tolong bahasa Indonesia. Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Waktu kita menerima yang namanya penebusan atau pengampunan dosa, artinya kita sudah dibeli. Dan kita itu dipindahkan. Tuhan memindahkan kita, melepaskan kita dari kuasa kegelapan, dan memindahkan kita ke dalam heavenly realm. Seberapa dari kita yang setiap kali kita menerima yang namanya pengampunan dosa, setiap kali kita ditebus, di titik itulah kita dipindahkan dari yang namanya cengkeraman atau power dari kuasa kegelapan, pindah ke dimensi ilahi, pindah ke heavenly realm. Jadi yang bisa membawa kita ke dalam keilahian bukan hanya MOG, bukan hanya penyembahan di sini. Tapi setiap kita itu destininya adalah masuk dalam heavenly realm. Ini sudah menjadi destiny kita. Bahasa Inggrisnya bilang gini, Tuhan itu sudah menolong kita, ya betul. Sorry yang sebelumnya, bahasa Inggris satunya lagi, oke. He has rescued us completely. Ya, membebaskan kita secara sempurna dari hukum-hukum atau dari cengkeraman kegelapan. And has translated us into the kingdom realm of his beloved son. Jadi kita itu ditranslate. Seringkali gini, banyak hal dalam hidup kita, itu kita masih ada di dimensi yang berbeda. Yang berharga buat kita itu apa? Seringkali yang berharga buat kita adalah waktu kita terima uang banyak. Tapi dimensi kerajaan surga yang berharga itu beda. Kita mau lihat. Di Matius 13 ayat 45 dan 46. Ini sebuah contoh bagaimana Tuhan itu mentranslate. Translate itu ngerti ya, kalau bahasa Indonesia ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Artinya pindah tuh dari bicara bahasa Indonesia pindah ke bicara bahasa Inggris. Kita tadinya bicara hukum dunia bahwa yang paling penting itu apa? Uang, yang paling penting itu jabatan. Tapi kita mau ditranslate ke dalam heavenly realm. Yang berharga itu apa? Matius 13 ayat 45 sampai 46. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Jadi heavenly realm atau dimensi kerajaan Allah itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga,
Ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Jadi bahkan untuk heavenly realm, waktu kita pindah dimensi, untuk heavenly realm kita mau bayar dengan apapun. Dengan semua yang dia punya itu gak sebanding. Mutiara ini, heavenly realm atau dimensi ilahi, keilahian yang sangat berharga ini gak bisa ditukar dengan bahkan dengan semua yang kita punya. Apa yang kita punya? Mungkin ego kita, pride kita, kesukaan-kesukaan kita. Harus terjadi sebuah transaksi untuk kita bisa pindah ke yang namanya keilahian, ya. Jadi heavenly realm kita akan bahasakan dengan keilahian atau dimensi ilahi. Ini perumpamaan dari Yesus sendiri. Di dalam bahasa Inggrisnya bilang seperti ini. He discovered one very precious pearl. Sesuatu yang sangat-sangat berharga. He immediately gave up all he had in exchange for it. Jadi dia nggak pikir-pikir dulu, pikir-pikir dulu. Kita mau keilahian, tapi pikir-pikir dulu. Iya nggak ya? Iya nggak ya? Dia nggak seperti itu. Untuk sesuatu yang ilahi, firman Tuhan berkata kita harus segera, immediately itu buru-buru, sesegera mungkin atau bahasanya ASAP ya. As soon as possible, sesegera mungkin kita akan apa? Pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Hari ini Tuhan menawarkan yang sangat ilahi. Bahkan Tuhan itu ini enggak lagi susah dicari. Tuhan menawarkan hari-hari ini Tuhan tuh seperti mau menggelontorkan dari surga. Yang ilahi dengan begitu rupa. Tapi apakah bobot kita? Kerinduan kita, keinginan kita akan yang ilahi. Itu bersaut-sautan dengan surga atau enggak? Saya sendiri sedang sangat belajar, saya belajar untuk menginginkan. Kenapa? Karena seringkali semua yang mata kita lihat, semua yang kelihatan itu menghalangi kita untuk bisa menangkap yang ilahi. Tapi kita hari ini mau belajar. Ternyata untuk sesuatu yang ilahi, bahkan seseorang rela menyerahkan seluruh miliknya. Tapi apakah hari ini untuk yang ilahi, untuk Tuhan tawarkan, ayo puasa. Iya Tuhan puasa setengah-setengah. Mungkin Tuhan tawarkan, ayo kita doa pagi, bangun pagi. Tapi kita belum pernah berani bayar. Kita sama-sama belajar untuk menginginkan yang ilahi. Yang kedua, kunci heavenly realm. Untuk memasuki sebuah dimensi ilahi, ternyata Tuhan memberikan kunci. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Tuhan bicara ini setelah Tuhan itu menanyakan sesuatu kepada Simon Petrus. Tuhan bertanya seperti ini di ayat sebelumnya sama Simon Petrus. Menurut kamu, menurut engkau, aku ini siapa? Kata Tuhan. Biar pertanyaan ini menjadi sebuah pertanyaan Tuhan ke kita juga. Supaya kita bisa punya yang namanya kunci keilahian. Ya. Simon menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu,
melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Hari itu Tuhan bertanya sama Petrus, menurut kamu aku ini siapa? Waktu Petrus menjawab dengan sebuah pengenalan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kan orang lain bilang ya, mungkin engkau Elia, mungkin engkau para nabi atau siapa. Tapi tiba-tiba Petrus ini punya sebuah pengenalan akan Tuhan. Jadi kunci untuk memasuki keilahian, kenali Tuhan. Mungkin itu nggak bisa langsung karena sangat berlapis, sangat banyak dimensinya pada waktu kita mau kenal Tuhan. Tapi Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, Tuhan mendeskripsikan, Tuhan menyatakan sebuah panggilan, sebuah destiny yang ada dalam hidup Simon Petrus. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Waktu kita belajar untuk kenal Tuhan, Tuhan akan menyatakan sebuah destiny ilahi yang ada dalam hidup kita. Mungkin waktu kita belum ketemu Tuhan, waktu kita ada hidup dalam dosa, maka kalau orang tua kita mungkin penjahat, kira-kira kita diajarinnya apa? Jadi penjahat juga. Gak usah jahat deh. Orang tuanya mungkin pekerjaannya apa? Misalnya tukang beca. Anaknya gak punya pikiran yang besar. Mungkin aku harus jadi tukang beca lagi. Itu kita kalau di dalam dosa. Tapi artinya kita pindah ke dimensi ilahi, itu ada sebuah destiny baru, nasib baru, cara hidup yang baru, yang itu pada waktu kita kerjakan, kita akan punya kunci untuk masuk dalam keilahian. Tiba-tiba Tuhan berkata seperti ini, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kepadamu akan, bahasa Inggrisnya berkata seperti ini. I will give you the keys of heaven's kingdom realm. Iya. Ini ajaib banget, Tuhan berkata I will give you the keys. Artinya bukan satu kuncinya ya, kuncinya banyak. Kunci-kunci kerajaan surga. Kunci-kunci heaven's kingdom realm. Apa yang kita katakan terikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bahasa Inggris lainnya bagus banget, bilangnya seperti ini. Kamu akan, yang bahasa Inggris satunya. Oke. Dan kamu akan mempunyai free access to God's kingdom. Ini sesuatu yang berkat yang sangat ajaib. Kalau kita bisa punya free access untuk sesuatu yang ilahi. Complete and free access. Jadi kuncinya tuh komplit. Selanjutnya dibilang open any and every door, untuk membuka semua dan setiap pintu. Artinya Tuhan itu memberikan sama kita dalam perjanjian supranatural ini. Tuhan memberikan kepada kita itu untuk membuka semua dan setiap pintu. Artinya kunci membuat mujizat. Bahkan kunci untuk membuka dan menutup langit. Kita sering diajarin untuk berdoa tahan hujan. Itu apa?
itu kunci-kunci kerajaan surga. Kita berkata waktu kita mau tarik berkat, kita mau tuai jiwa-jiwa. Setiap hal itu ada pintunya. Setiap hal itu ada portalnya. Setiap hal itu ada gerbangnya. Tapi waktu kita berkata, Tuhan aku menginginkan yang ilahi. Aku mau pindah dari cara hidup yang lama, aku mau pindah ke dimensi ilahi. Kita akan terima sangat banyak kunci. Waktu kita berkata, Tuhan aku butuh ide-ide baru. Tuhan berkata ada kunci untuk membuka pintu hikmat. Yang akan membuat kita bisa mengerti. Tuhan akan turunkan roh pengertian. Waktu kita butuh uang, kita akan diberikan kunci. Kuncinya tuh apa? Seringkali waktu kita mulai tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Nanti Tuhan akan tiba-tiba waktu kita pakai kunci itu, Tuhan akan bukakan. Mungkin kita berjumpa dengan seseorang, kita dapat order, atau tiba-tiba Tuhan berikan ide untuk melakukan sesuatu. Itu adalah kunci-kunci kerajaan surga, kunci-kunci keilahian. Hari-hari ini kita sedang menahan 7 sangkakala, 7 cawan, dan 7 meterai. Ya. Kita sedang menggemakan setiap hari guru demi guru untuk apa? Menahan setiap bencana. Menahan setiap rencana iblis yang sedang dilakukan dengan sangat gencar di seluruh muka bumi ini. Kenapa Tuhan suruh kita lakukan itu? Itu adalah salah satu kunci. Dikatakan tadi untuk apa yang kita ikat di bumi itu terikat di surga. Artinya apa yang kita gemakan itu sedang mengunci, sedang menutup sangat banyak di alam roh setiap bencana yang sedang direncanakan oleh iblis. Ini adalah kunci demi kunci pada waktu kita memasuki dimensi ilahi. Kemudian dikatakan tadi kan keys to open any and every door. No more barrier between heaven and earth. Pada waktu kita punya kunci keilahian itu. Kunci heavenly realm. Kunci heaven's kingdom realm. Dikatakan tidak ada lagi pembatas. Tidak ada lagi penghalang antara surga dan bumi. Tuhan itu buat Mahanaim, buat Bahtera, kita diberikan sangat-sangat banyak. Sejak beberapa tahun yang lalu Tuhan berikan tema surga menyentuh bumi. Ya, tidak ada lagi penghalang antara surga dengan bumi. Kemudian ada lagi surga memeluk bumi, lebih luar biasa lagi. Ya. Ini adalah sebuah perjanjian demi perjanjian. Dikatakan a yes on earth is yes in heaven. A no on earth is no in heaven. Apa yang kita katakan yes di bumi, itu yes di surga. Waktu kita menggemakan setiap guru. Waktu kita berkata kami tahan setiap bencana. Itu di surga, itu jutaan miliaran orang-orang kudus berkata yes. Dan sebuah hukum kesepakatan di mana kalau di bumi dan surga sepakat maka kehendak Tuhan yang jadi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi setiap guru yang sedang kita gemakan, setiap 7 cawan, 7 sangkakala dan 7 meterai yang sedang kita tahan. Itu mengerjakan sangat banyak. Mungkin kita kelihatannya kita deklarasi. Apa dampaknya? Itu akan berdampak sangat besar. Karena yes on earth is yes in heaven. And no on earth, apa yang kita katakan no bencana, no kerusuhan, ya, no peperangan. Itu akan no in heaven. Surga juga sepakat dengan apa yang kita lakukan.
Selanjutnya, gimana untuk kita, tadi kan kita udah punya kunci ya. Waktu kita pindah ke dimensi ilahi, kita diberikan kunci. Kuncinya banyak, firman Tuhan bilang. Tapi pada waktu kita sudah punya kunci, kita harus memasuki keilahian. Itu dengan seperti apa? Matius 5 ayat 3 berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Bahasa Inggrisnya bilang seperti ini. What happiness comes to you when you feel your spiritual poverty? For yours is the realm of heaven's kingdom. Tuhan berkata, berbahagialah kamu kalau secara spiritual, secara roh, kita itu merasa miskin. Kita itu butuh banget menyadari bahwa kita ini sangat miskin sampai kita bisa teriak ke Tuhan, Tuhan, aku ini sangat miskin di roh. Tolong perkaya aku. Kenapa? Karena sangat banyak orang merasa tahu. Sangat banyak orang merasa, aku udah tahu kok. Aku mau pakai jalanku sendiri. Aku mau pakai caraku sendiri. Tapi firman ini berkata, kalau kita bisa merasakan, kalau kita bisa menyadari akan kemiskinan yang ada di roh kita. Firman Tuhan berkata, for yours is the realm of heaven's kingdom. Kalau kita tahu Tuhan, aku ini miskin banget, aku ini bener-bener di roh kurang enggak ngerti. Ajari aku Tuhan, perkaya aku Tuhan. Aku mau menyerap yang ilahi. Setiap kali firman Tuhan dibagikan, teriakan di hati kita kalau gini, itu udah tahu. Gak usah dengerin, itu udah tahu, ntar aja kalau yang belum tahu. Itu kita gak punya yang namanya spiritual poverty. Minta Tuhan, minta Tuhan selidiki. Setiap kemiskinan di roh. Tapi kita ngerasa kita tahu. Selanjutnya firman Tuhan berkata seperti ini. Matius 18 ayat 14. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Waktu kita tahu di roh ini kita masih miskin. Bilang, Tuhan perkaya aku. Isi hidupku dengan yang ilahi. Isi hidupku dengan semua yang dari kerajaan surga. Dikatakan itu seperti kita datang seperti anak kecil yang merendahkan diri. Dan Matius 18 ayat 4 berkata, respon seperti inilah yang berkata, respon seperti ini itulah yang dinilai terbesar dalam kerajaan surga. Jadi nilai-nilai atau hukum-hukum di heaven's kingdom realm ini sangat berbeda. Kalau di dunia ini kan yang dihargai orang-orang yang apa? Yang pinter, yang merasa kaya. Tapi ternyata di dalam kerajaan surga, di dalam keilahian, dikatakan barang siapa merendahkan diri seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Seberapa kita bisa merendahkan diri? Seberapa kita mau dididik? Seberapa kita mau diajar? Seberapa kita bisa menyerap? Seberapa kita itu mau menekan apa yang diri kita mau? Biarlah firman Tuhan bilang, biarlah Tuhan semakin besar
dan kita semakin kecil. Itu adalah hukum-hukum dari keilahian. Hukum-hukum dari heavenly realm. Semakin kita merendahkan diri, Tuhan tolong. Semakin kita berkata, iya Tuhan, isi aku dengan yang ilahi. Karena ternyata aku gak ada apa-apanya. Dikatakan itulah yang terbesar dalam kerajaan surga. Atau bahasa Inggris lainnya berkata seperti ini, whoever becomes simple and elemental again, like this child will rank high in God's kingdom. Tapi barang siapa yang jadi simple, gak ribet. Simple, elemental again itu artinya yang mendasar. Hidup tuh intinya, core-nya. Itu seperti yang Tuhan mau, itulah yang akan terbesar dalam kerajaan surga. Ya, yang keempat. Yang keempat, Matius 10 ayat 7 sampai 8. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Bahasa Inggrisnya bagus banget, boleh tolong ditampilkan. Firman Tuhan berkata seperti ini. Untuk memasuki heavenly realm atau keilahian. Go preach this message. Seperti hari-hari ini kita sedang penginjilan. Kita sedang pergi untuk memberitakan kabar baik. Untuk memberitakan bahwa setiap orang kau bisa diselamatkan. Tuhan mengasihimu. Ada cinta dalam hidupmu. Itu harus menjadi sebuah habitat. Sebuah habit. Sebuah habit, sebuah kebiasaan. Jadi kebiasaan dari orang-orang yang tinggal di dalam heavenly realm, kebiasaan dari orang-orang yang masuk dalam keilahian, itu apa? Memberitakan Injil. Memberitakan kepada siapapun yang kita temui. Apa yang harus kita beritakan? Heaven kingdom's realm is hilang ayatnya, boleh tolong lagi ya. Heaven kingdom's realm is accessible ya. Apa yang harus kita beritakan kepada orang-orang? Kita harus beritakan bahwa yang ilahi itu accessible, itu bisa diakses. Seringkali kita berpikir gini, aduh yang ilahi jauh banget. Kayaknya masih jauh banget deh, gak bisa. Firman Tuhan berkata yang ilahi itu accessible, bisa diakses. Setiap kita bisa masuk dalam keilahian. Ilahi itu dimensinya sangat banyak. Kita bisa ilahi dalam berbagai macam cara. Kita bisa sangat ilahi dalam waktu kita menjadi seorang murid dan belajar. Kita bisa menjadi sangat ilahi pada waktu kita menjadi direktur bahkan di sebuah perusahaan. Kita bisa menjadi sangat ilahi pada waktu kita mungkin menjadi dokter di bidang kesehatan. Kita bisa menjadi ilahi. Ilahi itu dalam segala bidang, bukan cuma dalam ibadah. Ilahi itu benar-benar, makanya Tuhan bilang kita harus menduduki 7 gunung. Kita harus take over 7 gunung. Kenapa? Karena di setiap bidang Tuhan rindu ada yang ilahi. Ada heaven's kingdom realm. Ada keilahian di setiap bidang. Ya. Saya lanjutkan. Heaven's kingdom realm is accessible, close enough to touch. Jadi yang ilahi itu bisa diakses dan sangat dekat untuk dipegang. You must continually bring healing to lepers. Jadi kamu harus secara terus-menerus mendoakan orang sakit, menyembuhkan orang sakit. Dan kamu harus membuat itu menjadi
habit atau kebiasaan untuk break off the demonic presence from people. Untuk mengusir roh-roh jahat dari seseorang. Itu udah harus menjadi kebiasaan kita. Dan dikatakan membangkitkan orang mati kepada hidup. Artinya apa? Membangkitkan hati yang mati. Membangkitkan jiwa yang mati. Bahkan membangkitkan pekerjaan yang mati. Membangkitkan yang mau udah bangkrut itu harus bangkit lagi. Yang bodoh harus kembali cerdas. Itu adalah keilahian. Freely you have received the power of the kingdom. So freely release it to other. Firman Tuhan bilang seperti ini. Waktu kita menerima kuasa keilahian. Ini free. Ajaib ya. Jadi yang ilahi ini free. Tapi untuk kita sampai ke yang ilahi, kita harus sangat-sangat menginginkan. Mari kita masuk. Saya rindu kita belajar dan kita menginginkan untuk kita pindah dari dimensi dunia, dari dimensi tyrannical rules of darkness, dari cengkeraman kegelapan, pindah dalam sesuatu yang ilahi, heavenly realm, karena darahnya. Kita cuma bisa pindah karena darah Yesus sendiri. Tapi heavenly realm ini sesuatu yang sangat berharga. Kita gak bisa terima ini tanpa kita menjual semua yang kita punya. Sebuah transaksi ilahi. Setelah ada transaksi ilahi, kita bisa menerima kunci-kunci kerajaan surga. Kunci-kunci heavenly realm. Yang bisa akses segala sesuatu. Untuk membuka semua pintu di semua dimensi. Bukan cuma di dimensi ini. Dimensi langit, menutup langit, membuka berkat, menutup berkat. Dalam segala hal, masuki keilahian. Apa yang kita sedang gemakan, yes on earth, yes in heaven. Tidak ada lagi pembatas, tidak ada lagi penghalang antara surga dan bumi. Dan kita harus sangat sadar siapa kita di depan Tuhan. Kemiskinan kita di roh. Dan akhirnya sampai yang ilahi itu menjadi sebuah kebiasaan. Bukan lagi sesuatu yang sulit. Tapi ini adalah kebiasaan kita. Masuki yang ilahi. Mari kita berdoa.